Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Selasa 9 Januari 2023. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 2 sampai 16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 2 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Aram, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan ini sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik iman besar maupun majelis tua-tua dapat bersaksi dari mereka. Aku telah menerima surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap pengikut-pengikut jalan itu, yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Namun dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah mendekati Damsyik, kira-kira tengah hari, tiba-tiba memancarkanlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Lalu rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau Tuan?' Katanya, 'Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Orang-orang yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Lalu kataku, 'Tuhan, apa yang harus kuperbuat?' Kata Tuhan kepadaku, 'Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu.' Karena aku tidak dapat melihat disebabkan oleh cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, 'Saulus, saudaraku, hendaklah engkau melihat kembali.' Seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, 'Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan dengan berseru kepada nama Tuhan.' Sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, aku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, 'Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku.' Jawabku,
Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan mencambuk mereka. Ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Namun kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Orang banyak itu mendengarkan Paulus sampai perkataan itu, lalu mereka mulai berteriak, enyahkan orang macam ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini, ragu-ragu. Bata. Keadaan tidak tetap hati atau sikap yang belum yakin disebut ragu-ragu atau bimbang. Manusia kerap kali meragukan berbagai hal dalam kehidupannya, antara lain masa depan, karir, keuangan, jodoh, kesehatan, dan lain-lain. Bukan tidak mungkin keraguan-raguan dapat membuat manusia terpuruk dan terjebak dalam ketidakpastian. Pada saat Paulus bersaksi menggunakan bahasa Ibrani, orang-orang Yahudi di Yerusalem berangsur menjadi tenang. Keraguan orang Yahudi sempat hilang karena mereka mendengar bahasa sehari-hari mereka. Paulus menceritakan berbagai peristiwa yang ia alami seperti berbicara dengan Kristus. Ayat 8, melihat cahaya menyilaukan yang membuatnya tidak dapat melihat. Dituntun dalam perjalanan ke Damsyik dan berjumpa dengan Ananias yang mencelikkan matanya. Bangsa Yahudi menolak keluar dari keraguan untuk percaya pada pemberitaan Paulus dan berteriak untuk mengenyahkannya. Sementara itu, Paulus merespon dengan mendengarkan Tuhan dan terus setia melayaninya, meski berada di tengah berbagai penolakan atas penginjilannya. Menjalani hari-hari permulaan tahun 2024 sembari memikirkan yang akan terjadi di masa depan dapat membawa kita kepada keraguan-raguan dalam menjalani kehidupan. Berbagai ketidakpastian hidup kerap menjebak kita pada keraguan. Carl Oates berujar mengenai ketidakpastian. Menurutnya, manusia selalu mengalami perubahan dan ketidakpastian setiap hari. Artinya, ketidakpastian adalah keniscayaan dalam hidup manusia. Terhadap itu, kita belajar dari bacaan hari ini, ayat 16 berkata, bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu dengan berseru kepada nama Tuhan. Kata bangun mengajak kita untuk bergerak dan tidak tinggal diam pada keraguan, melainkan meneguhkan identitas dan menghidupi baptisan dalam Kristus, serta teruslah berseru kepada nama Tuhan. Selamat hidup yakin dalam Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami tidak tinggal diam dalam keraguan, melainkan meneguhkan identitas dan menghidupi baptisan dalam Kristus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan memberkati mereka dalam setiap usaha yang dilakukan. Dan biarlah mereka juga boleh berbagi Tuhan buat saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang akan memberkati setiap tenaga medis, dokter yang merawatnya, biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan.
Kami juga mendoakan Tuhan anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit Tuhan, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.